Halo semua, saya Merah. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan implementasi website dengan nama AI Laptop Price Predictor. Website ini dibuat untuk membantu memperkirakan harga laptop berdasarkan spesifikasi yang dipilih oleh pengguna. Untuk menghasilkan prediksi tersebut, saya menggunakan algoritma random forest regression. Di video ini, saya akan menjelaskan proses pembuatannya mulai dari pengolahan dataset, latihan model machine learning, sampai model tersebut diintegrasikan ke dalam web menggunakan Flash. Baik, kita langsung saja ke tahap pertama. Nah, pada tahap pertama itu ada input data. Pada tahap pertama ini saya menggunakan dataset laptop yang berasal dari Kaggle, yang saya ambil sendiri dari Kaggle. Dataset ini berisi informasi mengenai spesifikasi laptop seperti company, CPU, GPU, memori, operating system, screen size, type, and price. Setelah datasetnya diperoleh, datasetnya saya import ke dalam database MySQL Workbench. Nah, selanjutnya saya melakukan proses normalisasi agar data lebih rapi dan tidak terjadi pengulangan data atau redundansi. Hasil normalisasi tersebut menghasilkan beberapa tabel, yaitu company, CPU, GPU, memory, operating system, screen type, and laptop. Nah, setelah semua tabel selesai dibuat, data kemudian saya gabungkan kembali menggunakan SQL join sehingga menjadi satu dataset yang lengkap yang siap digunakan untuk proses machine learning. Selanjutnya saya akan memperlihatkan hasil normalisasi tersebut pada database, pada localhost. Nah, saya sudah masuk ke dalam localhostnya. Sudah terdapat folder dengan nama laptop_db yang saya gunakan untuk database. Terdapat beberapa tabel hasil normalisasi seperti company, CPU, GPU, memory, operating system, screen, type, dan laptop. Masing-masing tabel ini menyimpan data sesuai kategorinya sehingga struktur database menjadi lebih rapi. Kemudian seluruh tabel tersebut saya gabungkan kembali menggunakan SQL join sehingga menghasilkan satu dataset yang lengkap yang nantinya digunakan untuk proses machine learning. Setelah proses input data selesai, kita lanjut ke tahap berikutnya. Nah, tahap yang kedua itu ada data cleaning. Pada tahap ini, saya memastikan data yang saya gunakan sudah bersih dan siap diproses. Beberapa hal yang saya lakukan antaranya adalah mengecek missing value, mengecek data yang duplikat, memastikan tipe data sudah sesuai, melakukan standarisasi penulisan data, serta mengecek apakah terdapat outlier yang dapat mempengaruhi hasil prediksi. Setelah semua proses tersebut selesai, dataset menjadi lebih bersih dan siap digunakan untuk tahap berikutnya. Nah, masuk tahap ketiga yaitu ada pre-processing. Itu adalah setelah data bersih, saya masuk ke tahap pre-processing. Pada tahap ini, saya melakukan proses label encode. Proses ini digunakan untuk mengubah data yang masih berupa teks menjadi angka. Contohnya seperti data company, CPU, GPU, memory, operating system, dan type.
Hal ini dilakukan karena algoritma machine learning tidak dapat memproses data kategorikal secara langsung. Setelah semua data berhasil diubah menjadi numerik, dataset siap digunakan untuk proses pelatihan model. Nah, masuk tahap keempat, ada pembagian data, yaitu setelah processing selesai, saya membagi datasetnya menjadi dua bagian menggunakan fungsi train, test, split. Dataset ini dibagi menjadi 80% sebagai data training dan 20% sebagai data testing. Data training digunakan untuk melatih model agar dapat mempelajari pola dari data. Sedangkan data testing digunakan untuk menguji seberapa baik model melakukan prediksi pada data yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Tahap kelima, pelatihan model dan evaluasi. Setelah data selesai dibagi, saya melakukan proses pelatihan model menggunakan algoritma random forest regression. Algoritma ini dipilih karena memiliki performa yang cukup baik untuk kasus prediksi harga laptop. Setelah laptop selesai dilatih, saya melakukan evaluasi menggunakan nilai mean absolute error atau MAE. Dari hasil pengujian yang diperoleh, nilai MEA-nya sebesar sekitar 532.000. Semakin kecil nilai MAE, berarti selisih antara hasil prediksi dengan harga sebenarnya juga semakin kecil, sehingga performa model menjadi lebih baik. Setelah model selesai dilatih, model kemudian disimpan ke dalam file dengan nama model_laptop.pkl. Sedangkan hasil label encodingnya disimpan ke dalam file encoders.pkl. Agar dapat digunakan kembali pada aplikasi. Selanjutnya saya akan memperlihatkan implementasi pada Jupyter Notebook saya. Jupyter Notebook ini terlihat proses pembuatan proses label encode. Nah, setelah modelnya selesai dibuat, tahap berikutnya adalah mengintegrasikan model tersebut ke dalam website menggunakan Flash. Pada tahap ini saya masuk pada tahap ke-6, yaitu implementasi Flash. Nah, pada tahap ini saya menggunakan Flash sebagai penghubung antara website dengan model machine learning. Saat pengguna mengisi spesifikasi laptop pada website, kemudian menekan tombol predict, data tersebut akan diterima oleh Flash. Selanjutnya, Flash melakukan proses encoding, kemudian mengirimkan data tersebut ke model random forest untuk memprediksi. Setelah prediksi selesai, hasilnya akan dikirim kembali ke website dan langsung ditampilkan kepada pengguna. Nah, di sini saya sudah buka flashcode-nya. Nah, di dalam flashcode ini ada file dengan nama app.py yang digunakan pada aplikasi. Pada bagian awal, program dilakukan proses muat file dengan nama model_laptop.pkl dan encoders.pkl. Kemudian terdapat route predict yang bertugas menerima input dari pengguna, melakukan proses encoding, menjalankan model machine learning, dan mengembalikan hasil prediksi ke halaman website. Nah, masuk ke tahap terakhir atau tahap ke-7, yaitu hasil prediksi. Tahap terakhir adalah proses prediksi pada website.
pengguna hanya perlu memilih spesifikasi laptop yang sesuai kebutuhan pada form yang tersedia. Setelah tombol predict ditekan, sistem akan memvalidasi input, melakukan encoding, kemudian menjalankan model random forest regression. Setelah proses prediksi selesai, hasil estimasi harga laptop akan langsung ditampilkan pada halaman web. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan hmm, demo aplikasi, demo websitenya. Nah, di ini adalah halaman utama websitenya. Di sini pengguna atau pengguna yang ingin membeli laptop seperti company, type, dan lain-lain. Di sini pengguna dapat mengisi atau memilih spesifikasi laptop yang diinginkan oleh pengguna itu. Seperti di sini contohnya saya ingin Asus. Setelah saya mengisi spesifikasi yang ingin saya beli, saya akan mengklik tombol predict laptop price. Nah, sistem akan membuat data. Sistem akan proses data tersebut beberapa saat kemudian. Itu dengan menampilkan hasil prediksi beserta spesifikasi laptop yang sudah dipilih. Dengan begitu, pengguna dapat mengetahui estimasi harga laptop secara cepat berdasarkan spesifikasi yang dimasukkan. Nah, di sini ada spesifikasi harga laptop dan ini prediksinya. Demikian presentasi saya mengenai implementasi aplikasi AL Laptop Price Predictor yang telah saya buat. Dari hasil yang telah saya buat, bye bye.